ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini saya akan membahas 3 materi, yaitu pemikiran Imam Al-Ghazali, perkembangan tarekat di Indonesia, serta pemikiran Profesor Sahabuddin sebagai seorang sufi praktisi. Nah, langsung saja, pemikiran Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali bernama lengkap Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Beliau lahir di Tus, Persia pada tahun 1058 Masehi dan dikenal sebagai Hujjatul Islam karena kontribusinya yang besar dalam bidang fikih, filsafat, dan tasawuf. Menurut Al-Ghazali, tujuan utama kehidupan manusia adalah mencapai kedekatan dengan Allah melalui penyucian jiwa dan peningkatan kualitas iman. Adapun tipologi iman, Al-Ghazali membagi iman itu menjadi beberapa tingkatan. Nah, yang pertama itu iman taklid. Nah, di mana iman yang diperoleh dari karena mengikuti orang lain tanpa memahami dalil secara mendalam. Nah, yang tahapan kedua iman ilmu, yaitu iman yang didasarkan pada pengetahuan dan pemahaman terhadap ajaran agama. Nah, yang ketiga imam hakikat dan imam yakin atau iman yakin. Nah, di mana iman yang telah tertanam kuat dalam hati sehingga tidak mudah tergoyahkan. Nah, maka dari itu semakin tinggi tingkat iman seseorang, semakin dekat pula hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya ada maqamat. Maqamat itu adalah tahapan spiritual yang harus dilalui seorang salik dalam perjalanan menuju Allah. Nah, ada beberapa maqamat menurut Al-Ghazali. Itu yang pertama taubat, sabar, zuhud, tawakal, ridho, muhabbah kepada Allah. Nah, setiap maqam yang dicapai melalui latihan yang terus-menerus sehingga membentuknya akhlak yang mulia. Nah, selanjutnya ada penyucian jiwa atau tazkiyatun nafs. Al-Ghazali menekankan pentingnya membersihkan hati dari sifat-sifat tercela seperti riyad, hasad, takabur, ujub, cinta dunia yang berlebihan. Nah, kemudian yang menghiasinya dengan sifat-sifat terpuji seperti ikhlas, syukur, tawadu, sabar, tawakal. Nah, beliau itu menjelaskan bahwa ibadah bukan hanya dilakukan secara lahiriah, tapi juga harus disertai dengan kebersihan hati. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu tarekat di Indonesia. Tarekat merupakan jalan spiritual yang ditempuh seorang muslim untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui bimbingan seorang mursyid. Adapun sejarah masuknya tarekat di Indonesia. Nah, tarekat itu mulai berkembang di Indonesia sejak abad ke-13 bersamaan dengan masuknya Islam melalui para ulama, pedagang, dan para sufi dari Timur Tengah, India, dan Persia. Nah, perkembangan tarekat itu sangat berpengaruh dalam proses islamisasi Nusantara karena pendekatannya itu yang damai dan menyesuaikan ke budaya-budaya lokal. Nah, ada pun beberapa tarekat yang berkembang di Indonesia, yaitu ada Qadariyah, Naqsabandiyah, Syattariyah, Samaniyah, Khalwatiyah, dan juga Qadariyah wa Naqsabandiyah. Nah, untuk peran tarekat Qadariyah wa Naqsabandiyah
itu merupakan dua gabungan tarekat besar, yaitu Qadariyah dan Naqsabandiyah. Nah, perannya itu untuk membina akhlak umat, meningkatkan kualitas ibadah, membimbing zikir dan wirid, menanamkan kedisiplinan spiritual, berkontribusi dalam kehidupan sosial dan pendidikan Islam. Nah, di Indonesia itu tarekat Qadariyah dan Naqsabandiyah itu berkembang melalui berbagai pesantren dan organisasi keagamaan. Nah, untuk amalan khas tarekat Qadariyah dan Naqsabandiyah itu ada beberapa yang harus dilakukan. Nah, seperti zikir jar. Nah, zikir jar itu cara bacanya dengan suara yang sangat keras. Terus zikir khafi. Nah, kalau yang ini itu zikir dalam hati. Selanjutnya ada wirid harian, muraqabah, yaitu dimana diri kita itu yang kayak seperti merasa diawasi oleh Allah. Nah, terus selanjutnya ada riyadah atau latihan spiritual. Nah, yang terakhir itu talqin zikir oleh mursyid. Nah, untuk tujuan seluruh amalan tersebut adalah membersihkan hati serta mendekatkan diri kepada Allah. Nah, selanjutnya untuk materi pemikiran Profesor Sahabuddin. Nah, Profesor Sahabuddin itu dikenal sebagai seorang akademis sekaligus sufi praktisi yang banyak mengembangkan kajian tasawuf di Indonesia. Nah, sebagai sufi praktisi, beliau itu memandang bahwa tasawuf bukan hanya teori, tapi harus dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, melalui ibadah, akhlak, pengabdian kepada masyarakat. Nah, adapun integrasi atau teori dan amaliyah. Menurut beliau, ilmu tasawuf itu harus diimbangi dengan pengalaman nyata. Nah, artinya seseorang itu tidak cukup hanya memahami konsep tasawuf, tetapi juga hanya menerapkannya melalui keikhlasan, sabar, kesabaran, kejujuran, disiplinnya beribadah, kepeduliannya terhadap sesama. Nah, dengan demikian tasawuf itu menjadi sarana pembentukan karakter dan akhlak mulia. Terus peran di NU atau Nahdlatul Ulama. Nah, Profesor Sahabuddin itu aktif dalam lingkungan Nahdlatul Ulama dan berperan dalam mengembangkan beberapa pendidikan Islam, dakwah serta pembinaan masyarakat. Nah, beliau juga mendorong pengembangan tasawuf yang moderat, seimbang antara syariat, tarekat, hakikat, dan kehidupan sosial. Nah, pemikiran beliau itu menegaskan bahwa seorang muslim harus mampu menggabungkan ilmu, ibadah, akhlak, dan pengabdian pada masyarakat. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan. Sebagai kesimpulan, Imam Al-Ghazali mengajarkan pentingnya penyucian jiwa melalui maqamat dan peningkatan kualitas iman. Nah, sedangkan tarekat di Indonesia berperan besar dalam penyebaran Islam serta pembinaan spiritual umat. Sementara itu, Profesor Sahabuddin menekankan pentingnya mengintegrasikan teori tasawuf dengan praktik kehidupan sehari-hari, sehingga tasawuf itu dapat memberikan manfaat bagi individu maupun masyarakat. Nah, mungkin saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.